Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ukhliq wal khatim bima sabaq nasiril haq bil haq al-hadi ila siratikal mustaqim. Amma ba'd. Ayuhal ikhwan, kita masih pembahasan kita tentang ikhlas. Kita sudah masuk ikhlas yang ke-15. 15, tinggal 2 lagi bab ikhlas. Ayuhal ikhwan, pada pembahasan sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang hati yang disekutukan. Hati yang disekutukan ini hati yang tidak menghadap kepada Allah. Hati yang disekutukan ini hati yang sudah dimasuki oleh hubbud dunia, cinta kepada dunia. Hati yang seperti ini, hati ini akan tenang, akan tentram kepada selain Allah. Hati ini akan bergantung, bersandar kepada selain Allah. Nah, kalau hati yang menghadap kepada Allah, maka hati ini akan tentram dengan Allah. Hati ini akan bergantung, bersandar kepada Allah. Orang yang hatinya menghadap kepada selain Allah, maka disinilah dia tidak bisa mendapatkan kekhusyuan dalam setiap ibadahnya. Dia tidak mendapatkan ketentraman di dalam zikirnya. Jelas ayuhal ikhwan. Ya. Semoga Allah jadikan hati kita selalu menghadap kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Ayo ikra. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ahbabta syai'an illa kunta lahu 'abdan. Wahuwa la yuhibbu an takuna li ghairihi 'abdan. Tidakkah engkau mencintai sesuatu melainkan engkau menjadi hamba baginya, dan Allah tidak ingin engkau menjadi hamba bagi selainnya. Jadi pada hikmah ini ada 2 pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu ma ahbabta syai'an illa kunta lahu 'abdan. Ya, tidaklah engkau mencintai sesuatu atau seseorang melainkan engkau akan menjadi hambanya. Ya, siapapun pecinta, si pecinta ini akan menjadi hamba. Ya. Yang kedua, wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairihi 'abdan. Yang kedua, bahwa Allah tidak suka kita ini menjadi hamba selainnya. Jelas ayuhal ikhwan. Ya. Yang pertama yang harus kita pahami yaitu tabiat hati kita. Kita harus pahami betul hati kita ini punya tabiat. Apa tabiat hati kita? Al-qalbu idza ahabba syai'an. Ya. Ini tabiat hati kita. Harus kita pahami betul. Baru kita bisa memahami tentang cinta kepada Allah dan cinta kepada selain Allah. Dan pemahaman cinta ini harus utuh. Kalau kita memahami cinta tidak utuh, akhirnya kita bingung. Kita harus cinta kepada Allah. Lalu kepada Nabi, kita tidak boleh cinta. Nah. Lalu kepada sahabat Nabi tidak boleh cinta. Lalu kita tidak boleh cinta sama anak kita. Tak boleh cinta sama isteri kita. Nah. Makanya masalah cinta kepada Allah ini harus kita pahami secara utuh. Biar kita nyaman, kita tenang. Kita tidak membingungkan. Nanti antara memilih Allah dan Rasulnya. Cinta kepada Allah berarti Nabi tidak. Cinta kepada Nabi, Allah tidak. Jelas. Nah. Yang pertama yaitu tabiat hati kita harus kita pahami dulu. Al-qalbu, hati kita ini
idza ahabba syai'a, apabila hati ini mencintai sesuatu, ya, hati ini mencintai sesuatu, aqbala ilaihi, hati ini akan menghadapi sesuatu, akan menghadap kepada sesuatu yang dicintainya. Wa khada'a lahu, dan hati ini akan tunduk kepada yang dicintainya. Wa ata'a fi kulli ma ya'muru, dan hati ini akan taat pada tiap-tiap yang diperintahkan yang dicintainya itu. Itu tabiat hati kita, dan hati tercipta seperti itu. Jelas. Jadi hati ini kalau hati ini sudah mencintai, dia akan menghadap ke sana, dia akan tunduk ke sana, dia akan ingat yang di sana, dan dia akan selalu memperhatikan yang dia cintai. Ini tabiat hati kita. Jelas. Ya. Ini tabiatnya hati kita. Kalau sudah cinta, maka akan menghadap ke sana, akan taat ke sana, akan tunduk ke sana, akan mengikuti perintah yang dia cintai. Itu tabiatnya hati manusia. Hati kita ini tercipta ya seperti itu hati kita. Ya. Kemudian yang kedua, walaisa lil qalbi illa wijha wahidah. Hati ini tidak punya banyak arah. Hati ini hanya mempunyai satu arah saja. Jelas. Artinya hati kita hanya punya satu arah. Bila dia mencintai sesuatu, arahnya ke sana. Ya. Jadi hati tidak punya banyak arah. Hati ini tidak ke kanan, tidak ke kiri, tidak ke atas, tidak ke bawah. Yang mana dia cintai, arahnya ke sana. Ya. Jelas. Makanya apabila hati ini sudah mencintai, maka arah itu hatinya ke sana. Yang disebut itu, yang diingat itu, yang diinginkan itu, yang dikejar itu, yang dicari itu. Itu hati kita. Dia punya satu arah saja. Ya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menciptakan di dalam diri kita hanya satu hati saja. Tidak ada dua hati. Ya. Di dalam tubuh kita, walaisa lil insani illa qalbun wahid. Dan tidak ada bagi manusia itu kecuali hanya satu hati. Jadi bila manusia hanya punya satu hati, hatinya mencintai sesuatu itu, hati itu akan menghadap ke sana, dan arah hati itu ke sana. Tidak ke kanan, tidak ke kiri. Tidak ke kanan, tidak ke kiri, tidak ke atas bawah. Arahnya ke sana. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ma ja'alallah lirajulin min qalbaini fi jawfihi. Allah tidak menciptakan bagi seseorang itu dua hati di dalam rongganya, di dalam badannya. Yang Allah ciptakan hanya satu hati. Paham ini? Ini harus kita pahami dulu. Nanti kita bisa memahami cinta dengan cara utuh. Nah, kita harus pahami dulu tabiat hati kita. Hati kita ini kita harus pahami bahwa hati ini apabila mencintai sesuatu, hati itu akan menghadap ke sana, akan tunduk ke sana. Ya. Hati itu akan mengikuti apa yang diperintahkan, yang dicintainya itu. Dan arah hati hanya satu arah saja. Yang dimana dia cintai itu arahnya, itu yang akan dia cari, itu yang akan dia kejar, itu yang akan dia ingat, itu yang akan direncanakannya, arahnya akan ke sana satu. Kalau saya contohkan, orang cinta duit, ya cinta sama duit. Apa yang dipikirkan? Duit, yang dicari duit, yang dikejar duit. Nah, dia tidak akan bisa arahnya kepada Allah.
Karena Allah hanya menciptakan manusia dengan satu hati saja. Dan hati hanya punya satu arah. Dan hati punya tabiat, kalau dia sudah cinta, dia akan tunduk kepada yang cintainya. Dia akan mengikuti apa yang dicintainya. Jelas? Ya. Terus, kalau kita sudah memahami ini, famahma aqbala 'ala Allah, manakala hati seseorang itu sudah menghadap kepada Allah, yang artinya hati ini sudah mencintai Allah, a'rada amman siwa, hati ini akan berpaling selain Allah. Wa kana 'abdan lahu fil haqiqah, maka jadilah dia hamba Allah yang sebenarnya. Kalau hati sudah menghadap kepada Allah, maka dia akan berpaling kepada selain Allah, karena hati itu hanya satu saja, hanya satu arah saja. Jelas. Kemudian yang kedua, wa idza aqbala ala hawa, apabila hati itu menghadap kepada hawanya, keinginannya, ya, a'rada anillah, hati itu akan berpaling dari Allah. Ya, wa kana 'abdan li hawa, maka jadilah dia hamba bagi hawanya, keinginannya. Jelas. Bila hati kita menghadap dengan keinginan kita, hawa kita, baik itu benda atau manusia, ya, bila hati sudah mengarah ke sana, cinta ke sana, berarti hati itu berpaling dari Allah. Maka dia menjadi hamba bagi keinginannya, bagi hawanya ini. Jadi hawa ini banyak. Hawa ini bisa berupa harta, hawa ini bisa berupa kedudukan, jabatan, hawa ini bisa berupa anak, hawa ini bisa berupa isteri, hawa ini bisa berupa suami. Ya. Jika keinginannya kepada harta, maka dia akan berpaling dari Allah. Jelas. Apa sebabnya? Hati hanya satu, arahnya satu. Kalau sudah mencinta, hati akan menghadap kepada sesuatu itu. Kalau kita cinta kepada Allah, hati akan berpaling kepada selain Allah. Maka kita jadilah hamba Allah yang sebenarnya. Apabila hati ini menghadap kepada hawa kita, kepada keinginan kita, apakah itu harta, jabatan, anak, istri, suami, maka hati itu akan menghadap ke situ dan akan berpaling dari Allah, dan jadilah dia hamba bagi hawanya dia. Bisa paham atau tidak? Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada mencela tentang orang yang mempertuhankan hawa nafsunya. Allah mengatakan, Allah berfirman, afara'aita, tidakkah kamu memperhatikan, wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, tidakkah kamu memperhatikan, manittakhadha ilahahu hawa, ya, orang yang menjadikan hawa nafsunya Tuhannya, ya, orang yang menyembah kepada nafsunya, hawanya, orang yang tunduk patuh kepada hawanya. Apa yang diinginkan hawa nafsunya, dia akan perjuangkan dengan cara apapun. Ya. Allah mengatakan, wa adallahu Allahu ala ilmin, orang seperti ini dia sesat dari jalan kebenaran, padahal dia tahu jalan kebenaran itu. Jelas. Kita tahu ini salah, tapi kita tetap tersesat. Karena apa? Menjadikan hawa adalah Tuhannya. Orang yang menjadikan hawa adalah Tuhannya, dia akan tersesat walaupun dia tahu. Dia tahu kebenaran itu, bukan tidak tahu. Tahu kebenaran. Oh, ini tidak boleh, ini haram, ini salah, tahu dia. Tapi dia tetap tersesat. Sumbernya dari mana? Mempertuhankan hawanya. Jelas. Wa khatamallah ala samihi, Allah menutup pendengarannya.
sehingga dia tidak dapat menerima nasihat. Dia belajar majlis taklim di mana pun tak ada faedah. Nasihat itu tak bisa diterima. Allah tutup telinganya. Sehingga tak bisa menerima nasihat. Wa qalbihi, Allah menutup juga hatinya. Sehingga dia tidak bisa meyakini kebenaran itu. Dia tahu benar tapi tidak bisa meyakini bahwa ini benar. Dia tahu salah, dia tidak meyakini ini salah. Hatinya sudah Allah tutup. Wa ja'ala ala basarihi ghishawa, serta Allah menutup matanya, penglihatannya, sehingga dia tidak bisa melihat peringatan apapun yang terjadi, dia tidak bisa ngambil pelajaran. Orang masuk kubur pun tidak ada gerak hatinya, padahal habis ini dia masuk. Ya kan? Tinggal ngantri je, habis ini kan kita masuk. Pasti masuk. Tapi itu tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya. Peringatan apapun yang tampak di matanya seperti tidak ada apa-apa. Allah tutup mata, dia buta. Lalu Allah mengatakan kepada Rasulullah, "Faman yahdihi min ba'di." Siapa yang akan memberi petunjuk orang seperti ini yang Allah sudah berpaling dari dia? Jelas? Ini orang yang menjadikan hawa nafsunya adalah Tuhannya. Terus, ayuhal ikhwan, secara lisan, secara zahir, ada ke orang yang menuhankan duit? Tak ada. Tak ada orang katakan duit ini Tuhan aku. Ada tak? Tak ada. Atau duit ni disembah sama dia, sujud sama duit? Tak ada. Jelas kan? Secara zahir. Secara lisan tidak ada. Ada ke orang yang menuhankan duit? Tak ada. Ada ke orang yang menuhankan jabatan? Mana ada? Ada ke orang yang menuhankan isteri? Tak ada. Orang yang menuhankan suami? Tak ada. Orang yang menuhankan anak? Mana ada? Secara lisan, secara zahir. Bahkan di dalam solat kita mengatakan Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Di setiap waktu kita mengatakan Allahu Rabbi, Allah Tuhan, Allah Tuhanku. Tetapi ini hanya sebatas pengakuan. Jelas? Praktiknya ada banyak. Jelas? Secara lisan tak ada orang yang tuhankan. Orang gila yang nyembah kepada duit. Orang gila yang katakan duit ni Tuhan ana. Tak ada. Ya kan? Secara lisan tidak akan ada. Dia akan mengatakan secara lisan Allah Tuhanku. Allahu Rabbi. Tetapi itu hanya sebatas pengakuan saja. Pada prakteknya, dalam kehidupan sehari-hari, mau diakui atau tidak diakui bahwa kita hamba selain Allah. Bukan Allah Tuhan kita. Nanti mau akui atau tidak akui, bukan Allah Tuhan kita. Ini yang kita rasakan semua. Dan ini yang kita lihat. Ada orang yang bertuhankan harta. Ada orang yang bertuhankan jabatan. Ada orang yang bertuhankan istri. Ada orang yang bertuhankan suami. Ada orang yang bertuhankan anak. Contohnya, ya kan? Orang yang menjadi budak harta, kita buktikan. Orang yang menjadi budak harta, tujuan hidupnya harta. Yang disebut duit, ya kan? Yang diingat duit, yang dikejar duit, yang dicari duit. Walaupun dia harus membelakangi Allah, walaupun dia harus mencari duit ini, dia harus melanggar hukum Allah. Sekarang siapa Tuhan? Dia cari duit, yang dipikirkan itu, yang dicari itu, yang dikejar itu. Dia tidak peduli ini halal atau haram, dia tidak peduli. Harus melanggar hukum Allah, tidak masalah. Membelakangi Allah, tidak masalah. Yang penting duit. Sekarang, yang mana Tuhan, duit atau Allah?
Yang mana Tuhan? Duit. Kalau orang menjadikan Allah Tuhannya, dia cari duit. Silakan cari, kejar. Tapi ketika ada hukum yang bertentang, dia akan mengutamakan Allah. Dia tidak akan melanggar hukum Allah. Orang yang mencari duit seperti ini, dia bukan budaknya harta, tapi dia hambanya Allah. Kalau orang yang hamba harta, itu yang dicari, itu yang dikejar, itu yang dipikirkan, itu yang disebut, itu yang akan menyenangkan dia, itu yang akan menenteramkan dia. Dengan cara apapun dia akan ikuti itu. Walaupun harus meninggalkan kewajiban, tidak masalah. Halal haram ditinggalkan, tidak ada masalah. Sekarang yang menjadi Tuhan siapa? Harta atau Allah? Jelas. Jadi secara zahir itu tidak ada orang mengatakan dia hambanya harta, tidak ada yang mengatakan Allah Tuhannya. Harta adalah Tuhannya dia, tidak ada. Tidak ada. Secara zahir saya lisan tidak ada. Secara praktek banyak. Begitu juga orang yang menuhankan jabatan, itu yang dipikirkan, itu yang dicari, itu menjadi tujuan dia, itu yang diingat. Dengan cara apapun, walaupun harus melanggar hukum Allah, walaupun harus meninggalkan kewajibannya, tidak masalah. Yang penting dia dapat jabatan. Ya. Secara praktek, jabatan yang menjadi Tuhan, bukan Allah menjadi Tuhan. Kalau Allah menjadi Tuhan kita cari, kita anut jabatan, tapi kita akan lihat dulu apakah Allah suka atau tidak, boleh atau tidak. Kita tidak akan berani meninggalkan kewajiban karena Allah Tuhan kita. Ketika jabatan jadi Tuhan, Allah akan dibelakangkan. Jelas ya ikhwan? Ya. Jelas ya? Ya. Kemudian kita masuk pada tingkatan cinta kepada Allah. Nah, ini kita tengok. Ada 3 tingkatan cinta kepada Allah. Kalau kita tidak masuk ketiga ini, berarti kita tidak ada cinta sama Allah. Nah, tinggal kita tengok aja. Ya, 3 tingkatan ini ada tidak kita? Jadi al-mahabbah, cinta itu laha awal, ada permulaan. Cinta itu wawastun, ada pertengahan. Dan cinta itu ada ujungnya. Ya, jadi cinta ada awalnya, ada pertengahan, ada ujung. Ya, tinggal kita tengok ada enggak. Kalau enggak ada, dah jangan ngomong cinta sama Allah. Awal cinta itu awaluha, awalnya cinta itu apa? Awal cinta itu mulazamah imtithali amri, yaitu menjunjung perintah Allah, wajtinabin nahi, dan menjauhi larangan Allah. Itu awal dari cinta kepada Allah, yaitu menjauhi larangan. Ia cinta kepada Allah karena dia cinta kepada Allah, sehingga dia mengikuti apa yang Allah perintahkan dan dia menjauhi apa yang dilarangnya. Itu awal dari cinta kepada Allah. Apabila orang seperti ini, dia tinggalkan larangan, dia laksanakan perintah ini, berarti dia sudah ada cinta sama Allah. Tapi cinta ini cinta permulaan. Masih permulaan cinta kepada Allah. Nah, kita masuk tak sini. Permulaan cinta itu taat kepada Allah, mengikuti apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang. Apabila orang sudah ada yang seperti ini, maka dia sudah ada mahabbah, cinta kepada Allah, dan itu dinamakan permulaan cinta kepada Allah.
Nah. Kemudian wawastuha, pertengahannya, artinya naik dah cintanya. Dari awal ini permulaan naik ke pertengahan. Cinta naik dari yang pertengahan. Apa buktinya? Apa tandanya? Tadi kalau tanda cinta pertama mengikuti perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu buktinya cintanya. Lalu cinta yang kedua ini, yang pertengahan ini, lahjul lisan bidzikir. Seringnya lisan ini menyebut nama Allah. Ya. Lisan ini suka nyebut nama Allah. Cinta tak ada nyebut itu bohong. Nah, jelas. Kalau udah masuk pertengahan, naik udah cintanya sama Allah, lahjul lisan. Lisannya selalu menyebut yang dicintainya, yaitu menyebut nama Allah. Wa ta'alluqul qalbi, dan hatinya sudah bergantung. Hatinya bergantung hati kepada Allah. Bisyuhudil mahbub, dengan menyaksikan yang dia cintai. Ini pertengahan cinta, yaitu melihat apa ingat sama Allah. Melihat apa ingat sama Allah. Orang yang cintanya kepada Allah pada pertengahan cintanya, udah naik kepada pertengahan, selalu ingat kepada Allah dalam segala kondisi. Oh, ini dikehendaki Allah. Oh, ini dihidupkan Allah. Oh, ini dimatikan Allah. Ini ketentuan Allah. Orang ini dikayakan Allah. Semua yang dia lihat, dia menyaksikan Allah padahal. Itu kalau udah naik cintanya ke pertengahan. Kenapa yang diingat Allah? Karena hati itu sudah bergantung kepada Allah. Kalau seperti orang cinta manusia dengan manusia, udah cinta. Itu ada orang datang dikira orang ini yang dicintai. Oh bukan, kira yang ini. Kenapa perasaan seperti itu? Karena hati sudah bergantung kepada yang dicintai. Ketika hati sudah bergantung kepada yang dicintainya, maka dia akan menyaksikan kekasihnya. Orang yang hati sudah bergantung kepada cinta kepada Allah, apapun yang dia lihat, dia ingat kepada Allah. Ada orang mati, dimatikan oleh Allah. Ada orang kaya, dikayakan oleh Allah. Ada yang terjadi, ini kehendak Allah. Ini ketentuan Allah. Ini dikehendaki oleh Allah. Dia akan mengembalikan semua hal yang dia lihat kepada Allah. Jelas. Ini kalau naik sudah yang pertengahan. Wa nihayatuhu la tudrak. Dan ujungnya itu tidak bisa digambarkan lagi. Nah, ujungnya cinta sama Allah itu tidak bisa digambarkan lagi, luar akal kita. Nah, di luar akal kita. Nah, seperti ceritanya orang yang saya ceritakan, dari ujung kaki, ujung rambut, semua penyakit Allah kasih. Ya kan? Lalu dia mengatakan, ya Allah, semakin engkau iris tubuh ini, aku semakin cinta kepadamu. Jadi akal kita tidak bisa nerima. Udah. Itu ujung-ujung cinta. Tidak bisa digambarkan apa-apa. Seperti Zunnun al-Misri. Dia jenguk kawannya. Zunnun al-Misri, kawannya dalam keadaan sakit. Ya. Gitu sampai di tempat kawan yang sakit ni, mungkin pas kumat penyakitnya, jadi kawan ini jerit. Zunnun al-Misri mengatakan tidak hakiki cintanya kepada Allah. Dia berkata kepada kawannya, tidak hakiki cinta seseorang kepada Allah jika dia tidak bersabar dengan pukulannya. Tidak hakiki cinta seseorang kepada Allah, dia berkata kepada kawannya, jika dia tidak bersabar dengan pukulannya, pukulan kekasihnya. Jadi pukulan kekasih itu bagi Zunnun, pukulan kekasih itu tidak menyakitkan. Ya. Tapi kawan ini pun sama-sama pecinta Allah. Ya. Ini pecinta Allah, kawannya pun sama-sama pecinta Allah. Dia mengatakan, wahai Zunnun, bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Ya. Dia mengatakan, ya, tidak hakiki cinta seseorang kepada Allah kalau dia tidak menikmati pukulan kekasihnya. Ya. Jeritan saya ini, saya menikmati pukulannya. Saya menikmati betul. Jadi ujung dari cinta ini tidak bisa dibayangkan.
Sampai juga pernah seseorang mengatakan, seorang aulia, ya Allah, kalau engkau ridha aku di neraka, aku senang. Yang penting engkau ridha. Jelas. Ya. Jadi awal, pertengahan, ujung. Nah, kita pilih 3 ni. Ada enggak? Kalau tak ada, berarti tidak ada cinta kita sama Allah. Jangan kita ikrarkan kita cinta sama Allah. Ya. Kalau 3 ni tak ada, awal ada enggak? Tak ada. Tengah udahlah, lebih pekak lagi. Akhir udahlah, ya kan? Kalau awal tak ada, pertengahan tak ada, tengah tak ada, kita tak ada cinta sama Allah. Itu hanya lisan saja. Faktanya enggak. Jelas. Ya, tinggal kau sendiri, ada enggak yang pertama? Ya kan? Tengok yang pertama lo, jangan yang kedua lo. Tengok yang pertama ada enggak? Kalau yang pertama ada, kita sudah masuk cinta sama Allah. Tapi itu permulaan cinta. Jelas saya kawan. Ya. Kemudian wa mahabbah ama amarallah bihubbihim mahabbatullah haqiqah. Kemudian mencintai sesuatu yang Allah suruh kita untuk mencintainya, itu sebenarnya mencintai Allah. Kita disuruh Allah mencintai Rasulullah. Cinta kita sama Rasulullah itu cinta kepada Allah. Jadi mencintai sesuatu yang kita diperintahkan untuk mencintainya, Allah perintahkan kita untuk mencintainya, maka itu cinta kepada Allah. Tidak memutuskan. Cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah tidak memutuskan. Cinta kita kepada sahabat Nabi, itu cinta kita kepada Allah karena Allah perintahkan. Yang artinya ketika cinta itu kita ikatkan kepada Allah, cinta kepada selain Allah tidak memutuskan cinta kita kepada Allah. Jelas. Kita cinta aulia. Kenapa kita cinta kepada aulia? Karena Allah perintahkan kita untuk mencintainya. Ketika kita mencintai itu dan kita ikatkan cinta itu kepada Allah, cinta kita kepada selain Allah tidak akan memutuskan cinta kita kepada Allah. Bahkan cinta kita itu adalah cinta kita kepada Allah. Jelas? Jadi jangan nanti pisahkan. Oh, kalau kita cinta sama Allah, biasa orang belajar tasawuf, berarti tak boleh kita ke Allah. Nabi tidak. Nabi tidak seperti itu. Yang dikatakan mencintai sesuatu itu, kita mencintai sesuatu yang kita perintahkan untuk mencintainya, itu cinta sama. Sama juga saat kita mencintai anak kita. Kenapa kita mencintai anak kita? Karena Allah perintahkan kita untuk menyayanginya. Kalau kita ikat kecintaan kita kepada anak kita karena Allah perintahkan, kecintaan kita kepada anak kita tidak merusak hubungan cinta kita dengan Allah. Jelas? Ya? Bisa dipahami? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisahkan tentang doa Nabi Daud. Kalau dari doa Nabi Daud ini kita akan faham cinta secara utuh. Ya, dari doa Nabi Daud dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana min du'ai sallallahu alaihi wasallam." Nabi Daud alaihissalam berdoa kepada Allah. Apa doa Nabi Daud? Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, aku minta kepada Engkau agar bisa mencintai Engkau. Ya Allah, aku meminta kepadamu agar aku bisa mencintaimu. Yaitu cinta kepada Allah. Ya, dia minta agar bisa mencintai Allah. Wa hubba man yuhibbuk, dan mencintai orang-orang yang mencintaimu. Jadi cinta kepada orang yang mencintai Allah itu cinta kepada Allah. Jelas. Cinta kita kepada orang yang mencintai Allah itu artinya cinta kepada Allah. Nah, ini titik di sini. Wa hubbul amali allazi yuballighuni hubbak, dan mencintai amal perbuatan atau sesuatu yang menyampaikan aku kepada cinta kepadamu.
Ya. Aku mencintai amal, perbuatan atau sesuatu, dan sesuatu ini menyebabkan menjadi jalan aku mencintaimu, aku mencintai itu. Jadi ini supaya jelas, supaya nyaman kita, supaya tenang, maksudnya cinta kepada Allah, kita bisa saja mencintai benda. Kita mencintai benda sesuatu, kenapa kita mencintai benda ini? Benda ini menyampaikan aku kepada cinta kepada Allah. Itu tidak merusak cinta kita kepada Allah. Contohnya, kita ada motor. Kita mengatakan kita cinta benar sama motor ni. Kenapa kita cinta sama motor? Motor lah yang bawa aku ke majlis, motor lah yang bawa ke masjid, motor lah yang bawa ini. Yang artinya motor ini menjadi alat. Alat sampainya menyampaikan kita kepada cinta kepada Allah. Maka cinta kita motor dengan alasan ini, kecintaan ini tidak memutuskan cinta kita kepada Allah. Jelas? Bisa dipahami? Ya? Jadi masalah cinta kepada Allah ni jangan sepotong-potong. Nanti salah pemahamannya. Ya. Atau contohnya, kita mencintai anak kita. Yang tadi. Kenapa kita mencintai anak kita? Karena anak ini jalan untuk kita mendapat cinta Allah. Apa jalannya? Kita kasih makan dapat pahala. Kita kasih minum dapat pahala. Kita kasih pakaian dapat pahala. Kita didik dapat pahala. Yang artinya anak ini apa? Lumbung amal. Kalau kita mencintai anak, karena anak menjadi jalan kita kepada cinta kepada Allah, maka cinta kita kepada anak ini tidak akan merusak hubungan cinta kita kepada Allah. Bahkan cinta kita kepada anak kita adalah cinta kita kepada Allah. Tapi kalau kita mencintai anak kita hanya berdasarkan nafsu saja, maka cinta tersebut memutuskan cinta kepada Allah. Ya, kita cinta sama isteri kita karena dia yang menjaga kita dari hal-hal yang haram. Dia yang apabila kita didiknya, kita akan mendapat cinta Allah. Kita kasih makan, kasih minum, kita urus, kita dapat pahalanya. Apabila kita mencintai itu karena alasan itu, maka itu adalah cinta kita kepada Allah. Atau isteri sama suami, kenapa dicintai suami? Karena Allah perintahkan untuk taat, untuk mencintai suami, maka cintanya itu tidak merusak hubungan cinta kepada Allah. Tetapi jika cinta itu tidak dikaitkan dengan Allah, maka cinta itu akan memutuskan cinta kita kepada Allah. Jelas? Kalau tidak dikaitkan dengan Allah, kita cinta sama suami isteri kita hanya berdasarkan nafsu hawa saja, maka cinta itu memutuskan kita. Cinta yang seperti ini akan berpaling dari Allah. Cinta seperti ini tidak akan menghadap kepada Allah. Tapi ketika cinta itu dikaitkan dengan Allah, maka cinta itu adalah cinta kepada Allah. Yang artinya Allah hanya menciptakan satu hati. Jangan kita pisah. Kalau Allah menciptakan satu hati, maka kita cinta kepada sesuatu dan kaitkan cinta itu kepada Allah, maka cinta kita tetap sama Allah. Kalau kita tidak kaitkan, maka cinta inilah yang membuat kita berpaling dari Allah. Jelas? Boleh kita cinta sama bini, silahkan. Cinta sama ini silahkan. Cinta sama anak silahkan. Bahkan kalau ada duit, kita cinta sama duit silahkan. Tapi kalau kita kaitkan cinta itu kepada Allah, karena duit ini anak bisa umrah, karena duit ini anak bisa ini, karena duit ini, silahkan. Selagi kita kaitkan cinta itu kepada Allah, maka itu cinta kepada Allah dan tidak akan merusak kecintaan kita kepada Allah. Jelas? Ya? Kemudian ini yang ujungnya dari doa itu Rabbij'al. Ini batasannya yang harus kita pahaminya. Ya Allah, kata Nabi Daud, jadikan cintaku kepadamu jadikan cintaku kepadamu ahabba ilayya, jadikan engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri, daripada keluargaku, daripada hartaku, bahkan dari wa minal ma'il barid, daripada air yang dingin di saat dalam keadaan haus. Kalau musim panas sekali kering, tengok air dingin tu gimana? Air sejuk. Ya kan? Jadi cintaku kepada semuanya itu
jadikan cinta kepadamu lebih daripada semuanya. Ya. Jadi kalau silakan kita mencintai siapapun, tapi tetap Allah yang lebih kita cintai. Ketika kita mencintai Allah lebih kita cintai, maka akan Allah yang kita lebih utamakan. Mungkin ada satu keadaan Allah menyuruh gini, yang ini mau gini, satu keadaan. Ini namanya pilihan. Ya. Orang yang lebih cinta kepada Allah, dia akan memilih Allah. Tapi apabila cintanya kepada selain Allah lebih besar daripada cinta kepada Allah, dia akan memilih yang selain Allah, walaupun akan membelakangi Allah, walaupun akan menentang hukuman Allah. Silakan kita cinta kepada selain Allah, tapi Allah yang harus paling kita cintai. Ya. Jelas ayolah kawan. Karena yang paling kita cintai itu yang akan kita utamakan. Kalau Allah yang lebih kita cintai, maka Allah yang kita utamakan. Kalau selain Allah yang lebih kita cintai, maka selain Allah yang kita utamakan. Dah sejam lebih. Jadi silakan cinta kepada anak kita. Jadi silakan cinta kepada isteri. Cinta kepada siapapun. Tetap cinta Allah lebih. Kita mau cinta sama orang soleh, silakan. Tapi tetap cinta Allah lebih. Kalau Allah lebih kita cintai, maka aman. Ini pembahasan yang pertama. Kita yang keduanya, wahwa la yuhib an takuna li ghairihi ab. Yang kedua, Allah tidak suka kalau engkau menjadi hamba selain Allah. Ya, kalau Allah tidak suka, jangan kita merasa Allah butuh sama kita. Allah tidak butuh. Allah menciptakan kita, Allah tidak butuh kepada kita. Allah menciptakan dunia, Allah tidak butuh sama dunia. Allah menciptakan langit, Allah tidak butuh dengan langit. Ketika Allah tidak suka, itu ada kemaslahatan untuk kita. Maka dikatakan, kenapa Allah tidak suka? Apa sebabnya Allah tidak suka kita menjadi hamba selain Allah? Li'annaka in kunta 'abdan li ghairillah, bila engkau ini menjadi hamba selain Allah, at'abak, ini akan meletihkanmu saja. Wa ahanak, ini akan membuat dirimu hina. Wa ahlak, dan ini yang akan mencelakakan kamu. Nah, kalau kita cari cinta kepada selain, mencintai selain Allah, ini akan melelahkan kita saja. Ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu. Cintai siapapun yang ingin engkau cintai, kamu akan berpisah dengannya. Dari ujung-ujungnya kita akan kecewa juga. Ini akan melelahkan. Dan ini akan menghina kita. Dan ini akan menghancurkan kita. Oleh karena itu Allah tidak menyukai. Bukan Allah butuh dengan hal tersebut. Wa idza kunta 'abdan lillah, apabila engkau menjadi hamba Allah, sahala jami'ul umur, Allah akan mudahkan segala urusanmu. Wa akramak, Allah muliakan engkau. Bi anwa'il karamat, dengan berbagai kemuliaan. Jadi ayuhal akhwan, hati kalau sudah mencinta, hati ini akan menghadap kepada arah itu, maka hati itu akan sulit untuk ikhlas. Hati itu akan sulit untuk khusyuk. Maka orang yang mencintai sesuatu, dia akan menjadi hamba sesuatu itu, dan dia akan mengarahkan setiap amal ibadahnya kepada sesuatu yang dia cintai. Dia akan mengarahkan semuanya kepada yang dicintai. Jadi cintailah sesuatu dan kaitkan cinta kepada sesuatu itu dengan cinta kepada Allah. Jangan pernah kita mencintai sesuatu tanpa mengaitkannya kepada Allah. Ketika kita mencintai sesuatu tanpa mengaitkan pada Allah, maka kita akan menjadi budak sesuatu itu, dan hati kita akan menghadap ke sesuatu itu, dan kita akan sulit mendapatkan keikhlasan. Jelas? Nah, semoga Allah anugerahkan kepada kita cinta kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi habis ini libur. Ya, habis ini libur. Nanti insya-Allah diumumkan di grup.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Rabbana tarafna